Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan Dania tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose, aduh ada Apose. Suara aku serak-serak loh. Serak-serak, tapi makin seksi loh dengan suara serak-serak Daniar ya kan. Biasanya kan menggelegar, sekarang kayak ketahan tapi seksinya keluar gitu. Jadi nggak apa-apa. Kayaknya aku habis operasi pita suara nih ya. Nggak tahu deh, mungkin ini kemarin karena habis dari luar kota ya netizen. Jadi kayaknya di sana itu aku terlalu excited buat cobain kuliner yang ada di sana. Itu semuanya pada pedas-pedas, semuanya pada asem-asem. Akhirnya aku radang tenggorokan. Berarti bisa jadi pembelajaran ya. Lain kali agak ditahan dulu ya kan. Gimana dong, anaknya suka kalap, bukan cuma kalau apa ya, bukan cuma kalap sama makanan ya. Sama berita para selebriti tuh aku juga suka kalap sama tuh kayak gitu. Makanya netizen harus hati-hati ya. Maruk boleh ya kan, tahu diri gitu loh. Akhirnya nih, tapi nggak apa-apa, aku tetap hari ini tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru seputar para selebriti. Coba kalau Cema gimana? Hati-hati ya jangan kayak aku ya. Enggak, kalau misalnya Cema harus ngejaga nih, apalagi suara tuh penting banget untuk kita, beneran kan? Apalagi kita menginformasikan informasi seputar selebriti kepada netizen di rumah. Kalau misalnya kita suaranya hilang atau misalnya kita lagi sakit tenggorokan, siapa yang nyampein? Betul, nanti bingung kalian kok suaranya beda gitu ya. Jadi netizen harus juga jaga kesehatan di rumah. Nah ini ngomong-ngomong ya, berita hari ini lengkap banget netizen ya. Ada yang terbucin-bucin, ada yang akhirnya menjalani sidang lanjutan dari kasus mafia tanah. Ada aktor muda ini yang terkenal punya banyak pacar, banyak gebetan, diam-diam udah DP rumah. Apakah benar sebucin itu? Seru ya, kira-kira banget siapa ya, seru banget ya hari ini ya. Tapi kebanyakan percintaan nih kayaknya hari ini ya, perbucinan. Karena hidup itu tidak lengkap tanpa adanya cinta netizen. Ya kan, kalau udah ada cinta, hidup itu udah kayak permen, asam manis, apalagi asin. Asam manis asin ada ya, ada gitu ya. Nano ya, nano itu merek nggak boleh sebut. Ya netizen ya, langsung yuk kita ke informasi yang pertama nih. Tuh udah ada informasi nih pada netizen tuh yang salfok, katanya tuh si Ruben nih sekarang pucet banget tuh. Wajah Ruben Onsu saat foto bersama rekan artis jadi sorotan netizen. Are you okay? Are you okay? Tapi kalau dilihat itu pucet banget loh, lebih kayak ke kuning sih ya. Betul. Lipstiknya juga kayak kelihatan pucet banget. Apakah ini ada hubungannya? Beberapa waktu lalu Ruben ini sempat masuk ICU. Daripada penasaran, langsung kita simak informasi selengkapnya. Ini dia. Tapi emang bener banget ya, kalau misalnya lihat foto yang tadi, itu tuh bener-bener mencolok banget Ruben Onsunya dibandingnya yang lain. Kalau misalnya yang lain kayak warna kulitnya tuh kayak sawo matang biasa aja. Tapi kalau misalnya Ruben ini dia lebih ke pucat atau kayak kuning gitu. Apalagi dengan rambutnya yang warna terang, itu mempengaruhi sepertinya. Soalnya kan di sebelahnya juga ada tuh wanita yang artis senior yang kulitnya sama, ya kan, Mas Ayu Anastasia yang kulitnya hampir sama. Cuman kita tutupan make up, ya kan, kayaknya berpengaruh juga sih sama yang kemarin. Dan banyak banget netizen yang salfok katanya tuh Ruben Onsu tuh kebanyakan kerja. Kebanyakan begadang ini ya, kejar setoran gitu kan. Cuman kalau aku menyoroti di sini adalah kayak memang bukan tipe kulit yang sehat gitu loh netizen ya. Jadi kelihatan banget kalau Ruben ini kayaknya kurang sehat. Apakah ini masih berkaitan dengan yang kemarin? Tapi semoga aja kita doakan nggak ada apa-apa. Ya mungkin kalau misalnya memang Ruben ini kurang istirahat, alangkah baiknya nih kerja boleh, tapi jangan diporsir. Apa gunanya kita punya banyak uang kalau kita nggak sehat, ya nggak sih? Bener banget, nggak boleh lah ya. Kita harus tahu porsinya kita. Kalau misalnya kita udah ngerasa capek, stop dulu, istirahat dulu. Nanti aja ngumpulin duitnya, kan udah banyak juga duitnya, bener nggak? Betul. Tapi ya makanya ini langsung netizen pada gagal fokus nih. Salah satunya kita langsung bacain ya di komentar. Nih, katanya Lintang gini. Siang malam kerja istirahat Ben, sehat itu mahal. Yes, bener banget. Karena kita kalau udah yang namanya sakit, mau liburan juga nggak bisa. Banyak uang pun kita nggak bisa menikmati. Makanya harus tahu porsinya, di mana kita harus istirahat, di mana kita harus kerja, di mana kita harus kumpul dengan keluarga, biar semuanya bisa jalan dengan seimbang. Betul banget, apalagi kalau misalkan kita lihat Ruben itu tanggung jawabnya tuh besar banget ya, anak-anak dan istrinya gitu kan. Tapi jangan sampai itu membuat dirinya tuh tidak fokus sama kesehatannya juga. Banyak banget kan netizen yang sayang sama Ruben. Mudah-mudahan kalau misalnya ada penyakit, semoga penyakitnya cepat diangkat dan diberikan kesehatan kembali dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Jadi kita lihat nih komentar berikutnya.
Datang dari Velia Alini, warna rambutnya juga ngaruh. Itu jadi kelihatan pucat banget katanya. Bener banget ya, apalagi warnanya itu terang banget. Ash Itu grey. warna ash grey ya. Jadi kayak mempengaruhi ke warna kulitnya. Apalagi kalau misalnya kena lighting, kena kamera, udahlah terlihat pucatnya gitu kan. Aduh. Tapi emang nyolok banget sih di antara semua itu wajahnya Ruben tuh kelihatan yang paling pucat ya. Betul. Tapi kita doakan semoga nggak ada apa-apa. Amin, ya. amin, amin. Semoga itu hanya efek kamera. Oke, komentar terakhir nih ada Ayunda, wajahnya kuning gitu. Aduh, jangan capek-capek Kak Ruben. Ini hari ini tumben loh netizen ini kayaknya banyak yang khawatir, banyak yang care sama Ruben. Ruben, kalau netizen aja pada care nih sama Ruben Onsu. So, Ruben juga harus lebih sayang sama dirinya sendiri, Benar harus banget. lebih banyak istirahat ya, harus diperhatikan. Jangan disepelein nanti nyesel di suatu hari. Pokoknya kita doakan aja yang terbaik. Semoga Ruben ini selalu sehat, harus istirahat. Semoga yang kemarin itu hanya cuman sekedar sakit yang capek biasa ya. Amin, amin, amin. Oke, kita tinggalkan nih berita tentang Ruben Onsu yang berhasil mencuri perhatian netizen. Berita berikut ini juga mencuri perhatian netizen. Ada berita dari siapa? Kalian artikelnya di belakang. Mahal ini nangis di atas panggung bareng Rizky Febian. Netizen sebentar lebay, ini diputusin katanya. ya? Diputusin sama Rizky? Bukan. Mereka tuh saking bucinnya, jadi saling mengisi kalau misalnya mereka lagi manggung. Oh, jadi Mahal ini yang datang ketika wow. Rizky nyanyi. Sebaliknya, kalau misalnya Mahal ini nyanyi, Rizky yang datang. Dan kemarin tuh sempat kayak ada statement dari Mahal nih kalau misalkan Rizky tuh lagi sakit loh, tapi dia bela-belain nyanyi buat netizen gitu kan, buat masyarakat. Ya udah, daripada penasaran nih langsung aja kita lihat nih informasinya. Ini dia. Banyak banget ya netizen yang salvo, ada yang pro dan kontra nih melihat kemesraan mereka berdua. Banyak yang bilang lebay, terus kalau misalnya pas penonton nih yang di depannya itu dia bilang kayak unyu banget, sweet banget. Tapi kalau gitu kamu ada kan. di pihaknya siapa? Kamu yang pro atau kontra? Kalau aku sih lebih ke pro ya, maksudnya kayak itu lagi masanya mereka lagi bucin banget nih sekarang, lagi di masa menggebu-gebu gitu kan, saling mencintai satu sama lain. Apalagi sebelumnya ada statement Rizky Febian, kenapa Rizky itu selalu ngeposting Mahal ini di sosial medianya, karena dia tuh nggak mau Mahal itu diambil orang. Kalau misalkan kayak itu secara tidak langsung membuat orang-orang Rizky ngasih tahu ke orang-orang kalau misalkan Mahal itu miliknya dia gitu, nggak boleh diambil. Nggak apa-apa kalau aku kontra. Nggak bisa lah ngapain kayak gitu dikelihat-kelihatin. Nggak bisa netizen. Secara kan aku masih jomblo, nggak boleh. Kecuali aku udah punya pacar. Iya, biar nggak iri jadinya ya. Nggak iri, lebih ke iri sih. Bener ya, kan? Banyak banget nih kayaknya netizen yang iri. Iri juga banyak netizen juga yang iri nih. Coba langsung kita cek ya lewat kolom komentar. Komentar pertama nih datang dari Jerry Jung. Yang sirik pasti ngehujat. Urusin amat hidup orang, nikmatin aja karyanya, pribadinya bodo amat. Katanya bener banget ya, nikmati aja ya kan karyanya. Ya udah tinggalkan aja masalah-masalah pribadinya. Tapi kalau misalnya emang mau dikonsumsi sama publik ya nggak apa-apa juga sih. Ya gimana netizen nggak komentarin nih, orang mereka aja kan kecup-kecupan kening kan pasti banyak yang kepengen. Bener sih, apalagi kan di Indonesia itu banyak banget yang jomblo ya. Ya kan, tapi nggak apa-apa lah netizen ya. Anggap aja itu motivasi untuk kalian lebih semangat lagi cari pacar. Benar. Kita cek komentar yang terakhir nih. Oh, yang kedua ya. Widya memang lebay kok, tergantung penilaian orang masing-masing. Ya udah boleh ya, tergantung pola pikir kalian gimana, cara pandang kalian gimana. Karena bagaimanapun orang itu nggak mungkin bakalan kita itu bakalan semua satu suara, nggak mungkin. Benar. Jadi no pro and kontra itu udah biasa dalam hidup ya. Yang penting kalian jangan sampai menyakiti komentarnya, nggak boleh. Nggak boleh netizen. Udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Ingrid Hardian, lebih ke sirik nggak sih? Realistis aja, kalau anda pacaran juga kayak gitu, cuman nggak dipublish aja karena bukan artis. Bener gak? Kalau misalnya Daniar sendiri, kalau misalnya tipe pacarnya seperti apa sih? Kalau aku tipe pacarnya pokoknya yang setia aja. Yang setia aja, tapi kalau misalnya bucin di publik kayak gitu gimana? Aku nggak pernah. Nggak boleh ya? Karena buat aku, makanya balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau niat pribadi adalah tipe yang untuk urusan pribadi asmara gitu aku keep buat diri sendiri dan teman-teman dekat. Kalau misalnya saya sendiri pengen di up sih ke publik ya kan, biar gitu orang-orang pada sirik, biar ngomongin juga gitu kayak mereka ya kan. Ya nggak apa-apa, jadi sekalian aja jadi bahan omongan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan plus minus ya. Bener. Kalau nanti makin banyak job bareng. Iya, itu dia ya kan, positif banget. Jadi kita tinggalkan nih kebucinan dari Mahal ini, dari si Febian. Tapi yang berita satu ini masih bucin-bucinan juga nih, tapi beda lagi. Ini bukan yang bucinnya, tapi lebih ke masalah pribadinya. Benar ya, ini salah satu pasangan yang beberapa waktu lalu ini lagi rame banget, yang orang kayak bertanya-tanya beneran nggak sih mereka hubungan gitu kan. Nah yang terbaru nih, ada Selin ya, ternyata dia itu pernah menolak pinangan seorang pria beristri. Dan padahal dijanjikan uang bulanannya itu 2M.
nggak nanggung-nanggung nih. Kalau kamu ya dikasih uang 2 miliar mau nggak? Aku dikasih uang 2 miliar kayaknya Jajan mikir loh. juga sih, mikir juga. Mikir nah, ya. apalagi kan kalau misalnya hidup sama orang yang nggak kita cintai kan susah juga. Nah, kira-kira apa sih alasan Selin sampai dia bisa menolak uang jajan 2 miliar per bulan? Langsung kita lihat informasinya netizen. Ini dia. 2M loh ditolak begitu aja. Tapi ternyata alasannya tuh karena dia tuh nggak punya rasa sama sang cowok. Padahal cowoknya tuh juga udah punya istri. Itu tapi dijadikan istri yang kesekian. Iya, istri yang kedua. Tapi Selinnya nggak masalah sebenarnya kalau misalnya dia punya rasa. Karena dia nggak punya rasa, jadi dia tolak mentah-mentah. Waduh, di mana-mana kalau perempuan itu ya nggak mau dijadikan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi kalau Selin nggak apa-apa, yang penting dia harus ada rasa ya. Pantesan ini yang namanya netizen langsung berbondong-bondong memenuhi kolom komentar. Pada mereka tuh kayak bertanya-tanya kok bisa sih Selin gitu ya. Langsung nih kita cek ya. Nih komentar yang pertama tuh. Ada komentar dari Rita Julianti. Kok alasannya bukan karena suami orang ya? Alasannya karena nggak cinta. Berarti kalau misalnya Selinnya cinta juga, dia oke-oke aja dong jadi istri yang kedua. Tapi ya balik lagi ke orang masing-masing ya. Kalau niat pribadi nggak mau dijadikan yang kedua. Balik lagi ya, tergantung orangnya ya. Kayaknya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Fayuna, dia nolak karena nggak cinta dan dia udah bisa cari duit sendiri, ya kan? Benar, sebelumnya kan statementnya kalau misalnya dia tuh duit tuh bisa dicari dengan mudah, tapi cinta tuh nggak bisa. Apalagi hidup selamanya dengan orang yang tidak kita cintai, cuma menerima uang doang, kayak nggak enak gitu loh. Iya, nggak happy ya netizen ya. Komentar yang terakhir yuk kita cek nih. Ada komentar dari siapa? Lagu Indiamu, Aca-Aca nih ya. Dulu aku sempat ketemu Selin, sekarang menyesal. Cinta nggak buat perut kenyang. Ini siapa nih? Kok dulu pernah ketemu sama Selin? Ini nggak mungkin lah orang lamanya Selin terus bikin fake account. Ini pasti ini adalah seorang fans, gitu kan. Seorang fans yang diam-diam ya. Tapi apapun itu kita harus hargain keputusan dari Selin ya. Mau jadi istri keberapa, mau nggak ada perasaan nggak apa-apa. Yang penting kita selalu mendoakan semoga Selin bahagia dengan pilihannya, dengan hidupnya, dengan karirnya yang sekarang. Amin. Amin. Ya udah kita tinggalkan nih berita dari Selin tadi dan ternyata berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita di segmen kali ini. Tapi jangan khawatir karena kita masih ada informasi lainnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, ini kayaknya kasus yang satu ini nggak kelar-kelar ya. Dari dulu sampai sekarang. Dan ternyata ada kesaksian baru nih dari sang tetangga dan itu tidak membuat Nirina Zubir puas. Karena statementnya tuh tidak jelas katanya. Kelihatan sangat bingung ya netizen ya. Seperti artikel di belakang nih, kita bacain dulu ya. Tuh. Nirina Zubir sayangkan kesaksian tetangga baru ibunya di sidang lanjutan dugaan mafia tanah. Nah kalau ngelihat hasil dari sidang kemarin sih, ini kayaknya bisa berdampak makin panjang nih dari sidang ini gitu loh. Tapi dari kasus ini sih aku banyak berharap semoga harus ditegakkan banget. Karena yang namanya korban dari mafia tanah ini bukan cuma Nirina di Indonesia. Ini banyak banget. Dan banyak yang nggak speak up gitu kan. Kasihan para korbannya. Makanya semoga dengan adanya kasus Nirina ini, akhirnya banyak orang yang lebih aware lagi, lebih berani lagi untuk speak up. Karena bagaimanapun kasihan korbannya. Bener banget. Apalagi kan ini tuh kayak menyangkut harta warisan dari almarhum orang tuanya ya kan. Dan disalahgunakan oleh orang lain gitu loh. So, makanya waktunya sekarang kita cek aja yuk ini komentar dari para netizen. Yang pertama, ini ada komentar dari Bima Azari 2020. Wah, kelihatan nih bakalan kembali nih tanahnya. Kasihan yang beli jadinya. Oke, ini kayaknya tanahnya udah dibeli sama orang gitu kan. Kalau misalnya hasilnya nanti kalau misalnya bakalan balik, ya mau nggak mau harus ikhlas, gimana lagi. Iya dong, bener kan. Karena itu kan sesuatu hal yang ilegal, betul kan. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Oscar Property Bali. Kalau ada komunitas korban mafia tanah, ahli waris yang jadi korban mafia tanah, tolong gabungin saya. Kami digusur dari tanah kami sendiri itu. Bener kan? Ini salah satu netizen yang mengungkapkan isi hatinya. Kalau misalnya dia juga jadi salah satu korban dari mafia tanah ini. Soalnya kayak banyak banget di semua daerah di Indonesia kayaknya ada gitu kan korbannya sendiri. Kalau misalnya dikumpulan kayaknya bisa satu gor kayaknya itu ya. Benar, apalagi kan banyak banget kan kasus pembebasan tanah itu yang sebenarnya juga nggak tahu sih gitu loh. Ada orang yang memang merasa bahwasannya itu adalah tanah miliknya. Ada yang bilang tanah milik negara. Makanya hal-hal seperti ini semoga nggak ada lagi ya netizen ya. Kasihan korbannya soalnya. Oke, kita cek nih kolom komentar yang terakhir. Ada komentar dari Tika Karyati. Pioner pembasmi mafia tanah. Semangat terus Kak. Dengan ini kamu memberikan edukasi kepada kami. Bagaimana cara menghadapi mafia tanah. Good job.
Nah, ini doa yang sama ya, kita doakan buat Nirina, semoga kasusnya ini diberikan kemudahan. Apa ya, karena kasihan gitu loh kalau sampai kayak gini ini masih banyak lagi korban, dan kayak Nirina ini kan sekarang salah satu yang mempelopori nih kasus mafia tanah. Jadi dia bisa dibilang bisa jadi contoh nih. Betul. Makanya kalau misalnya dia sampai gagal, kayaknya yang lainnya juga pasti takut ya. Betul banget. Tapi ini jadi salah satu percontohan untuk netizen di Indonesia ya. Apalagi kalau misalkan kayak ada korban-korban yang berani speak up, mungkin ini akan semakin mudah untuk diselesaikan gitu loh. Ya udah, kita tinggalkan nih berita dari Nirina tadi. Ya. Kita pindah ke berita berikutnya. Kita lihat artikelnya di belakang. Nih, baru pacaran 2 bulan Jeffrey Nicole sempat kepikiran DP rumah katanya. Wah. Ini gara-gara pacaran sama yang mana sih netizen? Aku bingung deh. Soalnya Jeffrey ini kan kemarin kan sama Lizzy, sama yang bule gitu kan. Aku bingung sama yang mana sih. Langsung kita lihat informasinya. Ini dia. Ini semoga kalau misalnya benar nih DP rumah, ya udah semoga serius, ada yang diseriusin gitu loh ya. Saya aku suka agak bingung gitu kalau Jeffrey Nicole nongkrong sama siapa, foto sama siapa, bilang cintanya sama siapa. Aduh, kayaknya Daniar ini sama kayak netizen Indonesia gitu kan, bingung sama yang mana. Makanya ini jangan sampai nih DP rumahnya sama yang mana nih, nanti kita takutnya salah tunjuk gitu. Bener kan. Banget. Tapi ini bisa jadi salah satu pembuktian sih untuk Jeffrey Nicole ya. Ternyata dia mau serius gitu loh, nggak kayak kemarin kan. Image-nya tuh playboy banget kan. Tapi ternyata dia tuh ada keseriusan ketika dia menjalani hubungan dengan orang. Apalagi ini baru 2 bulan terus dia udah pikiran buat DP rumah gitu. Apalagi udah 1 tahun, udah kayaknya langsung ijab kabul aja. Wow, mikir, gitu kan. Kita lihat ya netizen gitu kan, emang benar. Sambil kita bacain nih komentar dari kalian. Yang pertama ada komentar dari FRD22 Page. Suami saya emang begitu ya, nggak apa-apa, ini suami virtual. Di sini boleh kok menghalu ya, yang penting jangan jahat. Bener, yang penting jangan ke dalam kehidupan sebenarnya ya. Mohon maaf, itu dia udah mulai ke bawah-bawah tuh ya. Nggak apa-apa, yang penting jangan menyakiti orang lain aja ya. Betul. Yaudah, kita lihat nih komentar berikutnya ya. Datang dari Hardian 99, giliran ganteng aja pada belain. Coba jelek, si cowok ceritanya lagi dihain. Udah mikir mau nikah pakai adat apa, malah dibilang lebay. Kena bully katanya. Ya berarti kan namanya juga netizen Indonesia ya. Punya privilege khusus untuk orang yang good looking gitu kan. Apalagi seorang Jeffrey Nicole, siapa sih yang nggak mau sama Jeffrey Nicole? Kayaknya semua orang mau gitu kan. Karirnya makin bersinar, makin kesini ya. Kita cek lagi yuk, ini komentar yang terakhir nih. Dari siapa nih? Ada komentar dari Destiarah Masa Fitri. Coba bucinnya sama gue @Jeffrey Nicole ya. Sebelum Destria ada Daniar. Tolong langkahi Daniar dulu baru boleh Anda. Tapi sama siapapun nanti nih Jeffrey Nicole, yang penting kita doakan selalu bahagia. Terus kalaupun misalnya menikah, jangan berhenti berkarir. Karena Jeffrey ini jujur kalau udah main film, mendalami suatu peran luar biasa, keren banget. Keren banget, kita all out, betul. Ya, semoga karirnya semakin bersinar, semakin tahun ya netizen. Amin. Dan berita dari Jeffrey Nicole tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali di next episode pastinya. Yes, dan sebelum undur diri, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun ini sekarang pemerintah ya udah membolehkan kita buka masker, jangan lengah ya, karena ini kemarin udah naik lagi nih COVID ya. Harus tetap nih yang namanya protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.